إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله. Kita masih membahas perkataan Imam Ahmad rahimahullah, wal julusi ma'a ahli al-ahwa. Di antara prinsip ahli sunnah tarkul khusumat, meninggalkan perdebatan dan duduk bersama para pengikut hawa nafsu. Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala wa ra'ahu beliau berkata, فلهذا كان أهل العلم يرون مهاجرة أهل البدع وأهل الأهواء وعدم الجلوس معهم. Oleh karena itu, para ahli ilmu, para ulama, mereka memandang perlunya untuk memboikot ahlul bid'ah, dan ahlul ahwa, serta tidak duduk bersama mereka. Mereka berpendapat untuk menghajar ataupun memboikot, meninggalkan ahlul bid'ah, ahlul ahwa, dan tidak duduk bersama mereka. Lianna hadha sababun li fitnatil qulub, karena ini merupakan sebab terfitnahnya hati, sebab masuknya fitnah ke dalam hati-hati manusia. Kama hasala min al-Imam Muhammad bin Sirin, sebagaimana yang terjadi atau yang dilakukan oleh Al-Imam Muhammad bin Sirin. Beliau adalah seorang tabi'in. Lamma dakhala alaihi rajulani min ashabil ahwa, Al-Imam Muhammad bin Sirin
ketika masuk menemui beliau dua orang dari ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Faqala, kemudian keduanya mengatakan, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, yang merupakan kunyah dari Muhammad bin Sirin. Wahai Abu Bakar, nuhaddithuka bihadith, maukah aku bacakan kepada engkau satu hadis? Qala la, maka beliau menjawab, tidak, saya tidak mau. Qala, maka keduanya mengatakan, fanaqra'u 'alaika ayatan min kitabillah, bagaimana kalau kami bacakan kepada engkau satu ayat dari kitab Allah? Qala la, kata Muhammad bin Sirin, tidak. La taqumani anni aw la aqumanna, apakah engkau berdua berdiri meninggalkanku, atau aku yang akan berdiri meninggalkan kalian? Artinya hanya ada dua pilihan. Saya tidak mau dengar apa yang kalian ucapkan, sekalipun kalian membawakan hadis, sekalipun kalian membawakan ayat. Imma kalian berdiri meninggalkanku, atau aku yang berdiri meninggalkan kalian. Faqama rajulani fakharaja, maka dua orang ini berdiri dan keluar meninggalkan Muhammad bin Sirin. Faqala ba'dul qaum, melihat kejadian ini, sebagian orang mengatakan, sebagian yang ada pada saat itu mengatakan, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ma kana 'alaika an yaqra'a ayatan min kitabillah azza wa jalla. Wahai Abu Bakar, bukankah tidak mengapa dia membacakan kepada engkau satu ayat dari kitab Allah? Ya, apa masalahnya? Kan cuma baca ayat. Apakah itu akan membahayakanmu dengan dia membaca ayat? Faqala Muhammad bin Sirin, maka Muhammad bin Sirin mengatakan, inni khasyitu an yaqra'a ayatan 'alayya fayuharrifaniha fayaqirru dhalika fi qalbi. Kata Muhammad bin Sirin, aku takut, aku khawatir jika dia membacakan ayat untukku, kemudian mereka berdua merubah-rubahnya. Setelah itu, apa yang mereka katakan akan masuk ke dalam hatiku. Syubhat itu akan masuk ke dalam hatiku. Maka beliau menolak. Ini menunjukkan bagaimana para salafus salih mereka sangat berhati-hati, sangat menjaga diri. Mereka tidak pernah merasa aman dari syubhat. Muhammad bin Sirin seorang alim dari ulama tabi'in.
Tetapi demikian rasa takut beliau khawatir jika ahlul bid'ah ini membawa syubhat, kemudian syubhat itu akan menancap pada hatinya, akan melekat pada hatinya, sehingga akan susah untuk menghilangkan syubhat tersebut. Maka sampai pun mereka membacakan hadis, beliau menolak. Bahkan mereka menawarkan untuk membacakan ayat, beliau menolak. Kenapa? Jawaban beliau, inni khasyitu an yaqra alayya ayatan fayuharrifaniha fayaqirru dhalika fi qalbi. Aku khawatir ketika dia membaca ayat kemudian mentahrifnya, menafsirkannya sesuai dengan hawa nafsunya, merubah-rubahnya, yang itu merupakan syubhat, kemudian akan menetap di dalam hatiku. Jika itu dilakukan oleh Muhammad bin Sirin, dan itu pada zaman keemasan Islam, maka bagaimana dengan zaman kita? Maka jangan kita berspekulasi untuk merasa aman dengan syubhat, dengan sengaja mendengarkan orang-orang yang menyimpang, sengaja mendengar ceramah-ceramah mereka, ya, ataupun kajian-kajian mereka, karena syubhat itu khattafah, kata para ulama. Al-qalbu dhaif, hati kita itu lemah, wasyubhatu khattafah, sedangkan syubhat itu sangat kuat menyambar. Ketika dia merasuk pada hati seseorang, dia akan sulit melepasnya, karena dia bentuknya syubhat. Nah, ini juga termasuk contoh dari para salafus saleh, bahwa mereka enggan untuk duduk bersama ahlul ahwa. Bahkan ketika mereka ingin menyampaikan hadis ataupun menyampaikan Al-Quran ataupun yang lainnya, karena ahlul ahwa wal bid'ah mereka membawa syubhat. Wa qala rajulun min ahli al-bid'ah li Ayyub as-Sakhtiyani, seorang dari ahli bid'ah, orang yang menyimpang, yang memiliki akidah yang menyimpang, berkata kepada Ayyub as-Sakhtiyani, ya Aba Bakar, kunyah beliau sama dengan kunyah Muhammad bin Sirin. Ya Aba Bakar, wahai Abu Bakar, as'aluka an kalimah, bolehkah aku bertanya kepada engkau tentang satu perkataan? Fawalla, maka Ayyub as-Sakhtiyani berpaling darinya, wa huwa yaqulu biyadihi, dan dia mengisyaratkan dengan tangannya, la, enggak, wala nisfa kalimah, sampai pun separuh kalimat saya enggak mau. Ya, sebegitunya Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menjaga keutuhan akidahnya. Maka enggak boleh bermudah-mudah untuk duduk bersama mereka, mengambil ilmu dari mereka, mendengar perkataan mereka, karena itu semuanya adalah syubhat. Ini contoh dari dua ulama, ya. Yang pertama Imam Muhammad bin Sirin, dan yang kedua
Ayyub As-Sakhtiyani rahimahumullahu jami'an. Mereka lebih menjaga akidah mereka, menjaga manhaj mereka supaya tidak terpengaruh. Karena dengan mendengarkan perkataan mereka mungkin akan masuk syubhat yang mereka lontarkan, apalagi jika ahli bid'ah tersebut berilmu, karena banyak di antara mereka yang berilmu. Maka tidak boleh kita bermukhatarah, berspekulasi, ya, mendengarkan mereka, ngobrol dengan mereka, apalagi berdebat dengan mereka. Sengaja berdebat dengan mereka. Dan kebanyakan perdebatan itu tidak menginginkan kebenaran. Dan nanti akan dibahas secara rinci oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili berkaitan dengan perdebatan. Ya. Maka dikhawatirkan justru mereka akan menyampaikan syubhat, dia tidak memiliki hujjah, atau dia tidak pandai menyampaikan hujjahnya dan dianggap kalah oleh ahli batil. Padahal dakwah ahli sunnah wal jamaah ya'lu wa la yu'la alaih, selalu menang seharusnya. Maka tidak perlu kemudian meladeni ajakan-ajakan seperti ini, sebagaimana yang sekarang sedang viral, ya, seseorang yang meladeni ajakan berdebat, berdialog. Apa tujuannya berdialog? Karena tujuannya mereka bukan dalam rangka untuk mencari kebenaran. Makanya di antara syarat yang mutlak yang harus dipenuhi oleh orang yang ingin melakukan perdebatan, dia adalah ahli ilmu. Dia seorang alim, seorang yang mutamakin, yang rasikh keilmuannya. Kemudian yang kedua, di samping dia ahli ilmu, dia mampu menyampaikan hujjah. Meyakinkan hujjah kepada lawannya, menjelaskannya. Dia harus mampu. Di samping dia juga harus tahu cara-cara untuk melakukan perdebatan. Apa maudhu' yang dijadikan untuk berdebat, sehingga orang akan melihat, ya, bahwa al-haq itu benar-benar akan dimenangkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fakanu yakhshawna ala qulubihim, maka mereka, para salafus salih, mereka sangat khawatir terhadap hati-hatinya. Mereka sangat takut terhadap hati-hatinya. Apa yang akan masuk ke dalam hatinya? Mereka sangat berhati-hati. Apa ilmu yang mereka belajar? Dari siapa mereka belajar? Itu mereka sangat berusaha untuk protek terhadap akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka yakini. Lianna al-qalba laisa biyadil insan, karena hati itu tidak di tangan manusia. Hati itu di tangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah yuqallibuha kaifa yasha. Allah membolak-balikkan hati tersebut sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha." Sesungguhnya hati seorang manusia, Bani Adam, itu berada di antara dua jari jemari Allah. Di antara jemari-jemari Allah. Yuqallibuha kaifa yasha.
Allah membolak-balikkan hati tersebut sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan dia hati itu disebut dengan al-qalb li'annaha tataqallab, karena dia berbolak-balik. Sangat mudah untuk terpengaruh. Apalagi jika ahli batin memiliki ilmu. Dia memiliki ilmu, dia memiliki kepandaian di dalam menguasai keadaan, dia pandai dalam menyampaikan syubhatnya, itu sangat berbahaya. Makanya di antara munadharah atau perdebatan itu lebih maslahat, asalnya lebih maslahat diadakan secara pribadi, tidak disebarkan. Karena ketika disebarkan di hadapan orang banyak, orang yang mendengarkan juga bisa saja kemudian tertimpa syubhat. Yang tadinya dia punya kecenderungan untuk mengikuti manhaj salaf, bisa-bisa dia berpaling karena mendengar yang menyampaikan hujjah dari musuh lebih kuat, lebih memiliki hujjah. Dia berdalil dengan Al-Quran, berdalil dengan hadis. Mungkin dia menyampaikan perkataan para ulama, mungkin dia memotong perkataan para ulama, dia sebutkan perkataan para ulama, kan berbahaya. Makanya itu syarat mutlak. Kalau mau berdebat dia harus berilmu. فَإِذَا وَرَدَتِ الشُّبْهَةُ عَلَى الْقَلْبِ مَا اسْتَطَاعَ أَنْ يُخْرِجَهَا. Jika syubhat itu bersarang di dalam hatinya, susah dia mengeluarkannya. Jika syubhat itu sudah bersarang di dalam hatinya, dia akan susah mengeluarkannya. Nasallallahu salam wal afiyah. Berarti sangat berbahaya syubhat itu. Khattafah, dia menyambar, dia kuat, dia akan merubah keadaan seseorang. Dan banyak pelajaran-pelajaran dari orang-orang yang telah terdahulu dari kita, bagaimana orang yang asalnya dia istiqamah di atas kebenaran kemudian berubah, terkadang berubah ya menjadi memiliki pemahaman khawarij karena mendengar syubhat-syubhat, atau karena banyak melakukan bantahan-bantahan, sering melakukan bantah-bantahan, dia tidak siap. Dia tidak siap, akhirnya terpengaruh dengan orang yang menyampaikan bantahan. Wal adwa fil bid'ah mithlul adwa fi amradil abdan. Dan menularnya bid'ah, al-adwa itu penyakit menular. Menularnya bid'ah itu seperti menularnya penyakit dalam badan. Menularnya bid'ah itu seperti menularnya penyakit. Dia menular bid'ah. Yukhalitu as-sahihul marida fama yakhruju min 'indihi illa bil marad. Orang yang sehat berkumpul dengan orang yang sakit, maka tidaklah dia keluar dari orang yang sakit tersebut kecuali dia membawa penyakit. Demikian pula orang yang bergaul dengan ahlul bid'ah, ketika dia sering bergaul dengan ahlul bid'ah, duduk-duduk bersama ahlul bid'ah, maka lama-kelamaan dia akan tertular bid'ahnya. Wa huwa la yash'uru bihi fi awal al-amr. Awalnya dia tidak merasa baik-baik saja. Ya, apa selama masih
Al-Quran kita satu, Rabb kita satu. Kenapa harus demikian? Ya, akhirnya banyak tanazulat, akhirnya banyak memberikan tasamuh. Enggak apa-apa, ini kan untuk masalah dakwah. Enggak apa-apa, sedikit demi sedikit ini untuk maslahat kita, maslahat dan seterusnya. Tanpa dia sadari, awalnya tanpa dia sadari. Lama-lama betul-betul dia teracuni dengan bid'ah. Keluar susah. Kalau syubhat sudah masuk ke dalam hati, dia akan susah keluar. Wa huwa la yash'uru bihi fi awal al-amr. Awalnya dia enggak merasa. Hatta yastabhila wa ya'zuma khataruhu, sampai akhirnya menjadi besar bahaya. Sampai akhirnya benci kepada Ahlus Sunnah. Ada ikhwan fillah, jazakumullah, orang yang seperti itu dahulu bersama asal tidak Ahlus Sunnah. Sering kumpul dengan orang-orang seperti itu, terang-terangan dia mengatakan saya taubat dari salafiyah. Sallallahu alaihi wasallam. Menyerang dakwah salaf, membela ahlul bidah. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Hati tataqallab, dia mudah untuk berbolak-balik, mudah terpengaruh. Makanya kita diperintahkan untuk banyak berdoa. Di antara doa yang banyak diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Ummu Salamah, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Tsabbit qalbi ala dinik. Istiqamah di atas agama. Harus kita jauh, yang terpenting bagi kita adalah menjaga akidah kita, menjaga manhaj kita. Sangat berharga. Jangan kita mukhatarah. Mukhatarah itu terlalu berspekulasi, untung-untungan. Berspekulasi enggak apa-apa, sedikit. Ya lama-lama seperti itu, lama-lama akan terpengaruh. Lama-lama sudah berteman dengan mereka, sudah familiar dengan mereka, biasa, akhirnya pengaruh ke dalam dakwahnya. Menganggap bahwa orang yang menyerukan dakwah hak, menyerukan tentang bahaya bid'ah, dianggapnya mereka dai-dai yang keras dan seterusnya. Nasallallahu alaihi wasallam wa afiyah. Wa qad shabbaha ba'd al-a'immati al-mubtadi'a bil ajrab. Sebagian para a'immah, para imam, mereka menyamakan ahlul bid'ah dengan al-ajrab. Al-ajrab itu penyakit kulit, skabies. Ya, man khalaqahu wa jalasahu usiba bidaihi. Orang yang duduk bersama mereka, sering bergaul dengan mereka, lama-kelamaan dia akan terkena penyakit tersebut. Wa ma'lumun anna al-jaraba min asyaddil amradi intiqalan fil adwa. Dan penyakit ini itu sangat cepat menularnya. Tentu biiznillah tabaraka wa ta'ala. Tapi dia sangat cepat menularnya. Fa innahu kama qala ba'd al-atibba yantaqilu an tariq ar-riyah. Ya, sebagian dokter mengatakan dia bisa saja berpindah dari satu badan ke badan yang lain hanya karena kena tiupan angin. Wa dabbatul wahidatu tu'dil qati'al kamila idza khalatathu. Bahkan mungkin binatang yang terkena penyakit tersebut itu akan menular kepada semua badannya ketika dia dicampurkan dengan binatang yang lainnya.
li'annahu min al-amradi al-muta'alliqati bil jildi al-khariji, karena dia penyakit yang nempel di kulit luar. Kucing kalau kena apa namanya, skabies, kena kudis, itu akan cepat sekali menular. Ini satu komplek kena penyakit semua. Mungkin satu dulu yang kena, nggak terlalu dia mulai garuk-garuk kepalanya, campur sama kucing yang lain, kena juga, terus akhirnya satu komplek kena semua. Ya itu kucing. Bagaimana dengan penyakit yang berbahaya? Makanya para ulama menyamakan bid'ah itu sama, cepat menular. Saya enggak tertular, maksud saya kan udah ngaji, maksud terpengaruh. Nggak ada yang bisa menjamin seseorang akan terus selamat. Ya, sangat mungkin untuk kemudian dia terpengaruh. وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال, dan disebutkan dalam sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Sayakhruju fi ummati aqwamun tajara bihim tilka al-ahwa'u kama yatajara al-kalabu bi sahibihi hatta la yabqa minhu 'irqun wa la mafsilun illa dakhalahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan keluar di kalangan umatku satu kaum yang menjalar hawa nafsu pada diri mereka, menjalar penyakit hawa nafsu pada diri mereka. Kama yatajara al-kalabu bi sahibihi, seperti menjalarnya penyakit rabies, ya, yang menimpa orang yang terkena penyakit tersebut. Al-kalab itu rabies, gigitan anjing. La yabqa minhu 'irqun wa la mafsulun yadkhaluhu, tidak ada jalan darah ataupun saraf ataupun pergelangan kecuali akan dimasuki penyakit tersebut jika dia sudah terkena penyakit rabies itu. والكلب هو الداء المعروف الذي يصيب الكلب. Al-kalab atau rabies itu penyakit yang menimpa anjing. فإذا عض غيره انتقل هذا الداء من ذلك الكلب إليه. Jika dia gigit, anjing yang kena rabies digigit, maka akan sangat cepat dia menularkan penyakit rabies tersebut. Dan mengerikan orang yang terkena rabies. Nasallallahu alaihi wasallam. Seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana hawa nafsu itu menjalar pada diri seseorang. Tidak lama dia akan terjangkit syubhat tersebut. Ketika dia banyak duduk dengan ahlul ahwa wal bidah, dia banyak ngobrol, dia banyak berteman dengan mereka, lama-kelamaan akan terpengaruh. Paling enggak lama-lama muji, sudah begini, cuma masya Allah akhlaknya baik, orangnya baik, orangnya suka nolong dan sebagainya, walaupun dia begini. Nah, itu salah satu tahapan dia mulai terpengaruh. Orang yang seperti itu dia akan membela. Dia akan membela. Wa dzakara al-atibba', ini beliau menjelaskan tentang penyakit ini. Wa dzakara al-atibba' anna 'addat al-kalb al-musab أن عضة الكلب المصاب بهذا الداء ينتشر منها المرض إلى سائر البدن في دقائق.
Para dokter menyebutkan bahwa gigitan anjing yang terkena rabies, ya, itu akan ketika dia menggigit maka akan tersebar dengan cepat penyakit tersebut ke seluruh badan. Fi daqaiq, dalam hitungan menit akan menyebar ke seluruh badan. Wa yadhkuru ba'd al-atibba anna man usiba bihadha al-marad fa innahu yahtaju ila 90 yawman. Dan orang yang terkena penyakit rabies ini dia butuh waktu 90 hari. 90 hari yu'alaj fi kulli yawm minha bi 'asharatil ibar. Setiap hari dia butuh puluhan suntikan supaya dia bisa sembuh. Hatta yuqda 'ala hadhihi as-sumum allati intasharat fil badan, sampai habis penyakitnya. Ada waktunya sampai dia bisa sembuh. Jika ini penyakit yang Nabi menyebutkan bahwa hawa nafsu seperti itu. Bahayanya hawa nafsu, bahayanya syubhat, itu seperti bahayanya penyakit rabies. Nasallallahu alaihi wasallam. وهذا مما يدل على أن البدع خطيرة. Ini menunjukkan bahwa bid'ah itu sangat berbahaya. Enggak bisa dianggap enteng. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap Jumat mengingatkan, "Wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin fin nar." Setiap Jumat beliau mengingatkan bahaya bid'ah. Karena memang berbahaya. Wa anna intisharaha sari'un baina ahliha, dan bahwa tersebarnya bid'ah itu sangat cepat. Wa ma 'urifa ahadun iqtahama hadha al-bab wa khalata ahli al-bid'ah wa ankara ma hadara minhu as-salaf min mukhalatati ahli al-bid'ah illa wa qad usiba bida'i ahli al-bid'ah wa ma hum 'alayhi. Dan tidak ada satu orang pun atau tidak ada seorang pun yang menerobos bab ini, mengacuhkan bab ini, sehingga dia bergaul dengan ahli bid'ah, kemudian mengingkari apa yang diperingatkan oleh para salafus saleh tentang bahaya bid'ah, bahaya duduk-duduk bersama mereka. Orang-orang yang seperti itu akan sangat cepat sekali kemudian dia akan tertimpa bid'ah tersebut dan akan terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan ahli bid'ah. Jika dia terbiasa dengan orang-orang yang menyimpang dalam manhajnya, dia akan menyimpang manhajnya. Lama-kelamaan dia akan menyimpang. Dia bergabung dengan orang-orang yang memiliki pemahaman Khawarij, duduk-duduk bersama mereka, maka segera dia akan terpengaruh dengan manhaj tersebut. Ya, segera dia akan terpengaruh dengan manhaj Khawarij. Bahayanya perbuatan bid'ah. Makanya Nabi sampai mengumpamakan dengan al-kalam, seperti penyakit rabies yang sangat cepat menyebar dalam tubuh manusia. Seperti itu pula perbuatan bid'ah, keyakinan bid'ah, perbuatan bid'ah, syubhat-syubhat yang terkait dengan bid'ah. Yang tadinya dia berada di atas manhaj salaf, balik 180 derajat menyerang manhaj salaf, menyerang para dai-dai ahli sunnah wal jamaah. Nasallallahu salam wal afiyah. Dan ini banyak.
Dan apa yang terjadi setelah para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an yang menimpa kaum Khawarij dahulu, itu sebagai contoh bagaimana mereka saling terpengaruh antara yang satu dengan yang lain dengan sangat cepat. Tidak heran kalau kemudian mereka memberontak kepada sahabat Ali bin Abi Thalib dan keluar dari pasukan beliau dengan jumlah ribuan. Disebutkan ada yang mengatakan 8.000 dari pasukan Ali bin Abi Thalib yang membelot, yang keluar dan memberontak kepada beliau. Terpengaruh dengan tokoh-tokoh Khawarij. Tokoh-tokoh Khawarij. Wa amradul qulubi a'la min amradil abdan. Jika tadi kita berbicara tentang penyakit jasad yang beliau contohkan penyakit rabies, maka amradul qulub, penyakit-penyakit hati yang berupa maradu asy-syahawat, maradu syubhat, a'la min amradil abdan. Itu lebih berbahaya dari penyakit badan. Karena marad dalam Al-Quran sering disebutkan tentang marad, fi qulubihim maradun wa zadahumullahu marad. Para ulama menjelaskan bahwa marad dalam Al-Quran itu maradul qulub. Penyakit yang disebutkan dalam Al-Quran maradun itu adalah penyakit hati. Bukan penyakit fisik, tetapi penyakit hati. Penyakit hati wal maradu maradan. Penyakit hati itu ada dua. Yang pertama adalah maradu asy-syubuhati wasyukuk. Penyakit syubhat dan keraguan-raguan. Dan yang kedua, maradus syahawat al-muharram. Penyakit-penyakit syahwat yang muharram. Kita bisa tahu mana itu yang dimaksudkan dengan penyakit syubhat dengan melihat siapnya. Jika yang disebutkan tentang kaum munafikin, ya, orang-orang yang memusuhi Islam, Allah sebutkan tentang marad di situ, berarti itu maradus syubhat. Berarti itu adalah marad asy-syubhat. Maradus syubhat, penyakit syubhat, obatnya ilmu. Obatnya ilmu dengan belajar. Maradus syahawat, yang kedua maradus syahwat, penyakit syahwat, obatnya takwa Allah. Bertakwa kepada Allah. Kedua-duanya berbahaya. Maradus syubhat berbahaya, maradus syahwat berbahaya, tetapi maradus syubhat itu lebih berbahaya. Karena dia merusak agama seseorang. Dia merusak agama. Ada yang belum kita baca tadi. وَقَدْ يُخَاطِرُ الْإِنسَانُ بِأَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ مِنَ الدُّنْيَا. Seseorang terkadang berspekulasi di dalam urusan-urusan dunia. فَيَخْسَرُ الْيَوْمَ وَيَرْبَحُ غَدًا. Mungkin hari ini rugi, besok bisa untung. Dia berspekulasi, keluarkan modal sekian, kemudian dia jalankan, bisa untung, bisa rugi. Ya. Wa amma dinuhu wa qalbuhu fa huwa aghla ma yamlik. Adapun hati dan agamanya itu adalah harta yang paling mahal yang dia miliki. Tidak seperti berspekulasi dalam urusan
dunia. Kalau berspekulasi dalam perusahaan ini sudah selesai, rugi. Oh, berarti sudah rugi. Tapi kalau agamanya, bagaimana akan memperbaiki? Ya, fa idza khasira dinahu wa qalbahu lam yabqa lahu syai'. Kalau yang rugi itu agama dan hatinya, apa yang tersisa bagi dirinya? Rugi dalam dunia bisa dia usahakan kembali, tapi rugi agamanya, rugi hatinya, menyimpang hatinya. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan di antara doa orang-orang yang beriman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, jangan engkau sesatkan hati kami, jangan engkau simpangkan hati kami setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah, anugerahkan untuk kami rahmatmu, innaka antal wahhab. Itu doa yang diucapkan supaya hati kita itu tidak menyimpang. Karena tadi hati itu berbolak-balik, dia akan sangat mudah terpengaruh. Maka harus kita jaga agama kita, manhaj kita, di antaranya dengan meninggalkan tarkul julus ma'al ahwa. Kalau sekedar muamalah jual beli, tafadhal. Tapi kalau sudah mulai ngajak dialog agama, kita tidak bisa menyampaikan hujjah, tinggalkan. Lebih baik kita menjaga agama kita. Kalau kita mampu menyampaikan hujjah, meyakinkan dia, menjadikan dia berubah umpamanya, itu lebih utama. Tapi kalau nggak bisa, dia menyampaikan syubhat, kita nggak bisa membantah, kita nggak punya hujjah, kita tahu itu sesat, tapi kita nggak punya hujjah, tidak bisa menyampaikan, maka lebih baik kita tinggalkan. Hatta yakhulu fi haditsin ghaib. Ya, wallahu a'lam bis-shawab. Itu yang bisa kita baca pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tidak ada pertanyaan yang bisa saya jawab. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.